إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا نعمة بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat Jumat kita insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat, kelak di yaumil akhir Allah berikan syafaatnya kepada kita. Oleh karena itu mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya insyaallah dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, dan firman Allah ini adalah merupakan sebuah peringatan bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, dan ini adalah merupakan teguran Allah dan juga merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah, janganlah kalian seperti wanita-wanita pemintal benang. Allah memberikan perumpamaan dalam ayat ini seperti pekerjaan wanita-wanita yang memintal benang. Ketika saat benang-benang itu mereka pintal dengan sempurna, dengan yang terbaik, sehingga selesai pintalan benang itu dengan yang terbaik mereka lakukan, lalu kemudian mereka rusak lagi pintalan benang itu. Maka perumpamaan dalam ayat ini adalah Allah mengatakan ini adalah perbuatan atau pekerjaan yang sia-sia. Ketika saat benang itu dipintal dengan yang terbaik, dengan sempurna, lalu kemudian dirusak lagi pintalan benang itu, maka inilah yang disebut dengan pekerjaan yang sia-sia.
Apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Ketika saat di bulan Ramadan, 1 bulan kita dididik oleh Allah, 1 bulan kita ditarbiyah, 1 bulan kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena tujuan puasa itu hanya satu, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. 1 bulan kita dilatih oleh Allah untuk menghidupkan ibadah-ibadah kita kepada Allah, ibadah wajib dan ibadah sunnah yang kita lakukan. Bagaimana kita sholat berjamaah ke masjid, bagaimana kita sholat tarawih setiap malam, bagaimana kita tilawah Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kita di bulan Ramadan, bagaimana kita bersedekah di bulan Ramadan. Seluruhnya sudah kita tata di bulan Ramadan. Maka Allah ingatkan kepada kita, di saat setelah Ramadan itu berakhir, kata Allah, maka jangan kalian rusak seluruh ibadah-ibadah yang sudah kalian lakukan tersebut. Jangan kalian rusak ibadah yang sudah kalian tata dengan rapi, yang sudah kita lakukan dengan yang terbaik kepada Allah. Lalu begitu Ramadan itu selesai, maka akan hilanglah seluruhnya, akan rusaklah seluruhnya. Kita kembali kepada asal kita kembali merusak seluruh ibadah-ibadah itu. Maka inilah yang Allah ingatkan. Jangan, kata Allah, jangan kalian rusak ibadah-ibadah yang 1 bulan kalian lakukan kepada Allah. Maka para ulama mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah dan jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa yang dimaksud dengan hamba-hamba Rabbani, hamba-hamba Allah? Adalah orang-orang yang beribadah ada dan tidak adanya Ramadan. Mereka tetap istiqomah beribadah kepada Allah, mereka tetap bersemangat beribadah kepada Allah. Jadi ibadah yang mereka lakukan bukan karena adanya Ramadan, tetapi mereka beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ramadhaniyan. Jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Jangan menjadi hamba-hamba Ramadan yang ibadah yang kita lakukan hanya pada saat bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu berakhir, maka berakhir pula seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah. Jangan. Kalau itu yang kita lakukan, kita khawatir ketika saat malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ceritakan, malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan doa itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu doa malaikat Jibril itu ketika itu, di saat Nabi menaiki mimbarnya, 3 anak tangga mimbar Rasulullah SAW. Mimbar tangga yang pertama Nabi ucapkan amin, mimbar yang kedua Nabi ucapkan amin, dan mimbar atau tangga yang ketiga Nabi ucapkan amin. Ketika saat Nabi turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pada hari ini, kata mereka, kami mendengarkan sesuatu darimu yang selama ini kami tidak pernah dengarkan, ya Rasulullah. Apa itu? Yaitu ucapan aminmu Rasulullah. Ucapan amin yang engkau lakukan, yang engkau ucapkan wahai Rasulullah. 3 kali engkau ucapkan amin. Ada apa ya Rasulullah? Maka ketika itu Nabi mengatakan, Inna Jibril alaihi salatu wassalam aradani. Ketika saat aku akan menaiki mimbarku, kata Nabi, lalu tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiriku. Dan pada saat itu, kata Nabi, malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Dan doanya aku aminkan, kata Nabi. Kita bisa bayangkan yang malaikatnya berdoa adalah malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah, kekasih Allah yang berdoa. Lalu yang mengaminkan adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastilah doa itu diijabah oleh Allah. Dan salah satu doanya malaikat Jibril itu yang diaminkan oleh Rasulullah SAW itu, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celakalah orang-orang yang Allah beri kesempatan kepada mereka 1 bulan mereka beribadah kepada Allah, mereka melakukan amal-amal wajibnya kepada Allah, melakukan amal-amal sunnahnya kepada Allah, tapi dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Lalu Nabi ketika itu mengatakan, amin, perkenankanlah wahai Allah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita khawatir kalau seandainya doa ini
yang akan kita dapatkan. Bagaimana posisi kita di hadapan Allah ketika saat 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah, agar kita tidak hanya melakukan puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Karena Nabi SAW mengatakan, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Inilah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu berakhir, maka dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, agar puasa kita diterima oleh Allah, agar bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka renungkanlah. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa yang disebut dengan muhasabah. Introspeksilah diri kita. Koreksilah diri kita. Hisablah diri kita. Sebelum kita dihisab oleh Allah, cobalah kita koreksi diri kita. Di bulan Ramadan itu, di saat kita berpuasa, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berpuasa kualitas yang terbaik di hadapan Allah? Sudahkah kita ketika saat berpuasa itu menjauhi semua yang dilarang oleh Allah? Atau jangan-jangan di saat kita berpuasa, tapi kita tidak bisa untuk menahan ucapan kita. Di saat kita berpuasa kita masih suka berbohong. Di saat kita berpuasa masih suka menceritakan keburukan orang lain. Di saat kita berpuasa kita masih suka memfitnah orang lain. Maka nilai puasa kita akan menjadi nol di hadapan Allah. Ataukah di saat kita berpuasa kita tidak bisa menahan pandangan kita, menahan mata kita, padahal pandangan itu akan merusak nilai puasa yang kita lakukan kepada Allah. Itulah sebabnya ketika Nabi Rasulullah SAW mengatakan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, kata Nabi, maka Allah tidak membutuhkan ketika saat dia meninggalkan lapar dan dahaganya. Allah tidak suka dia meninggalkan lapar dan dahaganya kalau dia tidak mampu menahan ucapannya, tidak mampu menahan pandangannya di saat dia berpuasa. Itulah sebabnya kita hisablah diri kita hari ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah mereka yang selalu menghisap dirinya, selalu mengoreksi dirinya, selalu mengintrospeksi dirinya. Sudahkah kita lakukan ibadah kita yang terbaik kepada Allah? Ataukah jangan-jangan selama ini ibadah-ibadah itu kita rusak dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan maksiat-maksiat kita, dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Ini harus kita introspeksi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Hitung-hitunglah diri kita, hitung-hitunglah diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah. Maka hari ini mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah? Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, setelah kita hisab diri kita, setelah kita introspeksi diri kita, maka mujahadah, bersungguh-sungguhlah kita untuk memperbaiki diri kita, bersungguh-sungguhlah kita untuk melakukan apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa untuk datang ke masjid salat berjamaah, diawali dengan salat-salat tarawih kita, maka jangan tinggalkan di saat Ramadan itu sudah berakhir. Jadilah orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan nilai-nilai itu setelah Ramadan berakhir. Itulah yang Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan mereka petunjuk jalan-jalan kami, kata Allah. Allah akan berikan kita petunjuk jalan-jalannya, jalan-jalan yang menuju keselamatan kita dunia akhirat. Tapi jaminannya adalah ketika saat kita mampu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika saat kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal saleh kita,
man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannakum hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa yang melakukan amal-amal saleh, bersungguh-sungguh dia melakukan amal-amal saleh itu, kata Allah, maka pasti, kata Allah, kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Allah jamin kehidupan kita dengan kehidupan yang baik, tapi syaratnya adalah kita harus bersungguh-sungguh melakukan amal-amal saleh kita, melakukan apa yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, salat berjamaah kita, tilawah Al-Quran kita, bersedekah kita, salat tahajud kita. Maka lakukan itu, rutinkan itu setelah Ramadan itu berakhir. Dan itu kita buktikan ketika saat bulan Syawal ini kita hidupkan dengan puasa sunnah kita awali dengan puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan, man shawma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan dia berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia ikuti 6 hari di bulan Syawal puasa sunnah, maka seakan-akan, kata Nabi, dia telah berpuasa selama setahun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang luar biasa bagi kita. Itulah sebabnya mari kita istiqomah, mari kita komitmen setelah Ramadan ini berakhir, kita hidupkan seluruh amal-amal kita kepada Allah. Istiqomahlah, dan itulah jalan kesuksesan kita di hadapan Allah. Terakhir yang harus kita lakukan adalah muraqabah. Bagaimana kita mampu untuk menghadirkan rasa muraqabah kita kepada Allah. Muraqabatullah maknanya adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan inilah sikap yang paling menonjol bagi orang yang bertakwa. Di saat jiwa-jiwa mereka dibentuk di bulan Ramadan untuk menjadi orang bertakwa, maka muncul satu sikap dalam diri mereka adalah muraqabatullah. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap orang yang bertakwa yang paling menonjol. Ketika saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Umar menjadi khalifah, maka Umar bertemu dengan seorang pengembala kambing, dan dia gembalakan kambing itu ratusan jumlahnya, bahkan satu bukit itu dipenuhi dengan kambing-kambingnya ia gembalakan. Lalu ketika itu Umar bertanya kepadanya, wahai pengembala, wahai anak muda, bolehkah aku membeli dari seekor kambing yang engkau gembalakan ini? Maka ketika itu seorang pengembala ini mengatakan, boleh wahai syekh, boleh wahai tuan, berapapun engkau beli boleh, tapi engkau membelinya melalui majikanku, karena kambing-kambing ini bukan punyaku. Aku hanya diamanahi untuk mengembalakannya, memberikan makan kepadanya, bukan untuk menjualnya. Kalau engkau ingin membelinya, belilah melalui majikanku. Maka ketika itu Umar menguji keimanannya. Tidakkah engkau tahu bahwa kambing-kambing yang engkau gembalakan ini ratusan jumlahnya, bahkan bukit ini dipenuhi oleh kambing-kambing yang engkau gembalakan. Kalau engkau jual kepadaku 1 ekor, bahkan 20 ekor engkau jual kepadaku, maka majikanmu tidak akan tahu. Tidak mungkin majikanmu setiap pagi menghitung kambing-kambing yang engkau gembalakan. Ini tidak mungkin, kata Umar. Apa jawaban seorang pengembala yang luar biasa ini keimanannya kepada Allah? Ya Syekh, wahai Tuhan, 1 ekor aku jual kepadamu, bahkan 20 ekor aku jual kepadamu, mungkin majikanku tidak akan tahu. Tapi satu pertanyaanku kepadamu ya Syekh, fa aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Allah selalu melihat kita. Kita berpuasa di bulan Ramadan, dan di saat kita berpuasa tidak ada satupun yang tahu kita berpuasa atau tidak. Hanya kita dengan Allah. Yang tahu kita berpuasa hanya kita dengan Allah. Maka puasa ini mendidik kita menjadi orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Sudahkah tumbuh dalam jiwa kita? Di saat kesendirian kita, di saat tidak ada orang bersama dengan kita,
Di saat kita dalam keadaan sepi dan sunyi, mampukah kita memunculkan dalam hati kita bahwa Allah mengawasi kita? Inilah sikap orang yang bertakwa. Dan puasa yang kita lakukan itu adalah mendidik kita menjadi orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Jawaban seorang pengembala itu membuat kaki Umar ketika itu bergetar, lututnya bergetar. Dia tidak mampu berdiri ketika itu menyaksikan bagaimana keimanan seorang anak muda yang ada di hadapan dia. Kalau status sosialnya orang yang paling bawah, seorang pengembala, tapi memiliki keimanan kepada Allah yang begitu luar biasa, yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Andai kata, kalaulah seandainya seluruh pejabat di negeri ini memiliki sikap muraqabatullah, maka tidak akan pernah ada korupsi di negeri ini. Andaikan seluruh orang-orang yang kaya di negeri ini, maka tidak akan pernah mereka melakukan kezaliman kepada orang-orang bawah. Andaikan seluruh pejabat yang di negeri ini memiliki muraqabatullah kepada Allah, maka tidak akan pernah ada terjadi kecurangan, penipuan. Kenapa? Mereka merasa diawasi oleh Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa. Mampukah hari ini kita hadirkan rasa itu dalam diri kita? Dan puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa muraqabatullah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah 3 langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai Ramadan kita, bagaimana kita menjaga nilai-nilai ibadah kita di saat bulan Ramadan. Begitu Ramadan berakhir, maka jadilah orang-orang yang istiqomah dengan seluruh amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semuanya, menjadi peringatan buat kita semuanya. Hadirkanlah dalam diri kita sikap muhasabah kita kepada Allah dan kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, sehingga hadirlah rasa muraqabatullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani mimma fihi ma ya'ti wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.